tentang seks edu nih, biasanya pembahasannya apa sih arti seks? Seks itu kalau nggak salah cuman perbedaan biologis badannya gitu antara laki-laki dan perempuan. Proses di mana dua individu bergabung menjadi satu, menukarkan apa yang bisa ditukarkan. Di luar dari arti harfiahnya gitu, menurut aku seks itu ya hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, atau bisa juga sih perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Ngelakuin sesuatu sama-sama mau gitu. Seks apa lagi Bisa dibilang ya kegiatan untuk menghasilkan anak. Secara harfiah lah, secara etimologi itu kan cuma jenis kelamin, tapi ya biasanya penyalahgunaan dalam mengartikan itu sih yang kebanyakan kan anak-anak remaja sekarang tuh mikir seks tuh udah berbau ke kegiatannya, padahal kalau secara cuma arti kata seks itu cuma jenis kelamin. Seks itu gimana ya cara ngomongnya? Boleh nggak sih di skip aja yang ini, saya bingung. Seks itu berhubungan badan. Seksual berhubungan. Skip, nggak tahu. Seks adalah hubungan badan, cewek dengan cowok, cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Seks hubungan lebih lanjut. Apa itu seks? Seks itu ya kayak berhubungan intim sih. Seks itu perbedaan jenis kelamin. Seks hubungan yang dilakukan sepasang manusia. Asik. Kalau bisa dari 10 tuh kamu berapa? 8,5 dari 10. 1,5-nya itu tinggal prakteknya aja, belum. 8. 8? Aku sudah cukup tahu lah, mengerti. 8. 9. Enggak banyak sih. Paling kemarin cuma nonton yang itu 2 garis biru doang. 6 mungkin. 6 atau 5. Sex education dari kecil emang sering dibicarain sama mama, sama orang tua juga. Atau hati-hati ya kalau misalnya ketemu orang yang nggak dikenal gitu. Jadi dengan dari kecil diomongin seperti itu dan itu diulang-ulang terus, jadinya kayak lebih aware gitu sih. 7 kayak. 7 atau 6? Mungkin 8. Iya, karena saya cari tahu juga. Jujur saya cari tahu. 5 mungkin nggak terlalu tahu, karena paling tahu kalau ada anak-anak cowok nih ngomongin lagi sex education nih, oh ya udah sebat. Kalau saya sih bisa dibilang di angka 5. Kenapa? Karena namanya di sini masih di Indonesia ya, sex education tuh masih tabu banget. Kenapa? Gini aja ya, kita depan orang banyak aja ya, kita bilang seks, pasti semua langsung noleh, ya nggak sih? Tanpa sadar memang pacaran tuh emang terkait dengan sex education ya. Nah, Sama aja sih, karena saya tahu sex education juga dari internet, dan kayaknya saya pacaran atau enggak itu nggak ngaruh ke pengetahuan sex education. Nggak aneh-aneh lah. Batasannya sampai itu. Ya pegangan tangan, pelukan ya sebatas itulah. Tapi kalau ciuman sama gitu itu menurut saya udah sampai ke tahap selanjutnya lah, bisa dibilang. Gantung sama pasangannya satu sama lain aja, gimana caranya mereka bisa mengkontrol nafsunya. Syaitan tuh lebih besar guys. Dan itu ya gak usah dilakuin aja lah kalau untuk aku ya. Pacaran tuh menurut saya suatu hal yang haram. Woi, soalim banget ya. Kalau bicara tentang pacaran mungkin lebih seringnya ngelihat orang daripada ngalamin sendiri. Jadinya kalau misalnya emang pacaran tuh ya udah pacarannya tuh nggak sampai kebablasan gitu loh. Nah nyambung ya. In my point of view, itu saya nyebutnya ya pribadi, itu it's physical touch. Jadi kayak when you holding hands, terus kayak apa ya? Karena nggak mungkin kan kayak pacaran terus jarak-jarakan. It's weird gitu kan. Kayak at least your skin is touched with your girlfriend or boyfriend gitu kan. Pacaran yang saat ini tuh harus kayak lebih paham dulu loh. Soalnya kan banyak sekarang kita bukan kita sih, maksudnya kebanyakan orang-orang yang berpacaran itu kurang pemahaman sex educationnya. Jadi ada yang hamil di luar nikah mungkin. Kalau untuk sekarang sih di Indonesia apalagi ya, kayak lebih baik untuk tidak terlalu dipamerkan. Ajaran agama lebih ke agama sih. Nggak tahu. bebas banget ya. Kan tadi Kalau nggak tahu apa-apa tentang sex education nih, main jalan jebret kan bahaya. Takut. Ya kayak saya bilang tadi, saya cari tahu karena saya nggak mau terjebak dalam situasi yang bodoh. Kayak kamu tahu dah pacaran zaman sekarang ya harus pinter-pinter, kayak tahu batasanmu sebagaimana
dan kamu sanggupnya sebagaimana menjalani itu. Pacaran dan sex education nggak seharusnya jadi tabu sih di sini. Ini tentang yang intimate. Oh iya bebas ya. Kita sendiri tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kalau misalnya kita mau itu, kita siap untuk itu, ya kita bisa tanggung sendiri dan kita bisa tahu sendiri, dan itulah pentingnya sex edukasi gitu. Masih dalam batasan, misalnya sayang nggak boleh terlalu kayak aku ngasih nih badan aku buat kamu gitu. Itu nggak boleh sampai sayang yang terlalu kayak gitu. Itu menurut aku tidak toxic. Tentunya orang pacaran perlu ya namanya sex education. Gini aja ya, kalau misalkan mereka melakukan yang namanya hubungan seks atau melakukan yang lainnya gitu, yang berhubungan dengan seks gitu, mereka takutnya itu nggak tahu konsekuensinya gitu loh. Jadi Apa ya, kayak inget orang tua aja sih, maksudnya kayak orang tua kan ngasih tahu kayak jaga aja sih yang mana baiknya aja lah, tahu yang baik kan, kayak gitu. Pacaran tuh sangat baik karena bisa jadi faktor pendorong untuk lebih rajin, atau bisa jadi faktor motivasi juga. Menurut saya di negara kita ini sex education tuh sangat kurang. Jadi rakyat harus lebih paham tentang sex education. Sekedar pegangan tangan sebenarnya, tapi itu depends ya. Kayak tentang misalkan kamu tuh pacaran, terus kamu tuh kayak sange gitu sama pacarmu, tuh sebenarnya itu kayak udah hal kayak yang negatif gitu. Sebenarnya kalau misalkan kayak pelukan tuh masih wajar sih ya, kayak, tapi kalau udah kayak saling celup-celup itu udah kurs gitu. Kalau tentang pacaran sih harus ya, maksudnya dari SD pun juga nggak apa-apa sebenarnya, karena cinta tuh nggak bisa dibendung bro, jadi ya keluarin aja gitu. Ya mungkin setiap orang berbeda-beda. Kalau saya tuh sampai pelukan bisa jadi. Kalau menurut saya itu sebagaimana kita bisa bertanggung jawab. Kalau secara fisik itu, kalau menurut saya itu cuddling. Batasan seorang berpacaran, pacaran saya sudah batasan, tidak boleh pacaran. Karena nggak punya aja sih bang. 2 ya. Batasan buat orang pacaran. Dari sebelum mereka pubertas. Soalnya kalau udah pubertas, kalau nggak tahu dasarnya, tiba-tiba lolos kan, enak tuh, gol dia. Sejak SD. Tapi itu cukup untuk membedakan, misalnya tubuh wanita ini seperti ini, tubuh laki-laki ini seperti ini. Dia tidak sama, ada fungsinya masing-masing. kalau SD, apalagi zaman sekarang kayaknya udah dikasih HP, udah bebas, jadi penting banget buat dari kecil udah tahu sex education. Jujur ini baru tahu yang kayak cowok cewek dalam artian kayak betul. Maksudnya dulu saya tuh kayak SD pernah ada orang yang pacaran, SMP kelas 1 udah ada yang kayak apa sih, kayak kok bisa sih orang gini-gini suka-sukaan gitu. Nah, dari kelas 2 MTS Lumayan sensitif, cuman ya baru-baru inilah baru kayak bisa ngomong sama temen tentang kayak sex education gitu. Sex education ini penting buat dari sejak dini buat semua orang sih menurut saya. Anak-anak juga diajarin dari kecil mana aja bagian tubuh yang nggak boleh dipegang sama lawan jenis atau mungkin sama sesama jenis juga kan. Terekspos ini nanti. Kadang kita tuh capek gitu loh, capek sama pendidikan gitu, capek sekolah, capek kuliah. Terus pasti ada aja lah kepikiran kayak nikah aja ya lebih enak gitu, lebih gampang gitu. Tapi kalau dipikir balik lagi sih, kayaknya jangan dulu deh. Kayak enggak. Kenapa? Karena baru 17 tahun. Karena prinsip pribadi saya sendiri, nikah tuh bukan hal yang cepat tapi hal yang tepat. Kayak tepat secara usia, tepat secara materi, tepat secara finansial, tepat secara kesehatan, tepat secara pokoknya di waktu yang tepat gitu. Bukan cepet-cepetan siapa duluan nikah. Nikah cepat ya aku sih cepatnya itu ya paling sesudah aku nyelesain kuliah ini, paling setelah aku plan nih udah kerja kayak gitu. Kalau cepatnya sekarang atau 2-3 tahun lagi kayaknya enggak deh, kayaknya bakal nyusahin diri sendiri deh. Pernah sih sempat kepikiran untuk nikah, apalagi selesai SMA kan. Tapi pas dipikir-pikir juga, pas dipikir 2 kali, kalau nikah cepat maksudnya kan kita bawa pasangan gitu loh ke hidup kita, terus apalagi kita bertanggung jawab gitu dia untuk dari soal keuangannya dia, soal bagaimana ntar kehidupan berikutnya. Terus apalagi kalau udah punya anak nanti ada 2 gitu yang dibebani, jadi lebih baik mantapin diri sendiri dah dulu. Pernah, sering. Nggak ada kayak capek pengen nikah. Kalau saya mau nikah lama.
Nggak tahu sih ya, kayak tapi akhir-akhir ini saya kepikiran daripada kayak pacaran terus kan capek juga pacaran. Nah terus kalau misalnya saya udah selesai nih pendidikan saya dan saya why not gitu loh kalau nikah. Kalau datang jodohnya cepat ya. Tapi enggak. Tapi aku punya dream sendiri dulu baru nikah. Bener-bener nolak namanya nikah cepet. Kenapa? Kalau saya pribadi lebih ke nikah nanti kalau udah sukses. Dari dulu nggak pernah kepikiran buat nikah cepet sih. Cuman namanya jodoh kan udah ada di tangan Tuhan, jadi nggak bisa nolak kalau emang udah datangnya cepet ya. Bisa gimana, ya udah jalanin aja gitu. Cuman kalau misalnya ditanya mau atau enggak, itu enggak dulu. Enggak. Apa ya, banyak yang harus dipersiapin, mental, finansial, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak semuanya memang harus dipikirin kan. Takutnya kalau misal masih kecil gitu terus nikah, terus saya juga masih labil, masih kayak gini, nanti ujung-ujungnya kayak gini. Saya nggak mau yang kayak gitu soalnya. Enggak sih, tapi pengen nikah, pengen banget. Pengen nikah sih pernah, tapi kepikiran untuk nikah cepet enggak. Nikah pasti, kalau nikah cepet enggak. Karir dulu bro, pendidikan juga penting. Pernah pikiran nggak buat nikah cepat? Kalau nikah tergantung orang tua.